Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman, khususnya pecinta tanaman hias ya. Kali ini saya mau membagi tips dan trik bagaimana cara penggunaan media tanam fermentasi dan media tanam dari alam, yaitu media lumut. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan media lumut atau media fermentasi, maka untuk hari ini saya akan mempraktekkan secara langsung dan bagaimana hasilnya selama ini yang saya dapatkan. Jadi bagi teman-teman, untuk kali ini saya akan membagikan ini. Pertama, ini sekam yang sudah saya fermentasi. Ini ya. Untuk contoh jadinya itu biasanya saya gunakan ke tanaman-tanaman untuk bahan kontes. Jadi saya itu untuk bahan kontes itu menggunakan media fermentasi. Jadi untuk contoh hasilnya itu bisa kita lihat, ini contoh-contohnya ya kan. Jadi media itu bukan sekedar media subur saja, itu enggak, tapi kestabilan tanaman ya toh. Kestabilan tanaman itu kita harus perhatikan juga. Jadi tanaman yang stabil itu dilihat dari daunnya, itu sudah kelihatan itu benar-benar stabil. Ini dari daun kecil, daun kedua agak besar, daun ketiga agak besar, dan keempatnya juga agak besar. Jadi itu yang dinamakan kondisi pertumbuhan stabil. Jadi yang kita harapkan itu bukan cuma subur saja, bukan biar tanaman cuma subur saja, itu kan enggak. Jadi untuk kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana toh kita menanam dengan media fermentasi. Jadi nanti untuk contoh-contoh hasilnya ini, itu memang benar-benar daunnya itu memang benar-benar stabil ya kan? Pertumbuhannya stabil, bisa roset ya kan, apalagi saat-saat musim kontes. Nah itu maka tanaman-tanaman ini bisa dibawa ke meja kontes. Apa tuh kriteria di meja kontes itu ya? Pertama, diusahakan untuk memilih tanaman itu diusahakan daun yang stabil. Yang dikatakan daun stabil itu ada pertumbuhan dari daun pertama. Daun pertama kecil, terus daun kedua itu harus lebih besar dari daun yang kedua, dan daun yang kedua harus lebih besar dari daun ketiga, itu harus lebih besar dari daun yang kedua. Maka kita akan membagi tips bagaimana kita memperoleh tanaman yang bisa stabil. Jadi untuk kali ini saya akan mempraktekkan di tanaman yang paling kecil dulu. Ini teman-teman ya, ini untuk media ya, ini yang perlu diganti. Ini sudah yang kemarin tuh dari cacahan bonggol itu 2 tunas. Jadi kita itu mau membuat bahan yang roset itu dimulai dari yang kecil. Jadi kita memang persiapkan benar-benar media tersebut. Jadi ini pot 12 ya kan, ini pot 12. Saya akan kepindah pot 10 kecil yang hitam kayak gini. Kenapa kita pakai pot yang kecil ya kan? Nah contohnya ini. Nah nanti kalau kita pakai pot yang lebih kecil itu biasanya pertumbuhan akan normal. Untuk nutrisinya, untuk penyebaran nutrisinya itu tidak terlalu menyebar. Maka kita gunakan pot 10 yang kecil. Pot 10 yang kecil. Ini contohnya teman-teman ya. Ini saya akan membongkar ke pot 10 yang kecil.
Ini dari pot yang besar. Nah, ini contohnya. Nah, ini pisahan dari anak samping. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, oh bahan kontes itu apa kita harus dari bonggol. Nah, jawaban saya tidak harus dari bonggol. Nah, kita merawat dari apa namanya, dari anak samping pun bisa caranya ya kan. Nah, ini kita pindahkan ke pot yang kecil dengan media ini, media campuran antara sekam fermentasi, kokopit, pakis, kelenteng, andam, dan pasir malang. Nah, ini contohnya ya, contoh kombinasinya. Ini ada komposisinya ya kan. Nah, terus kita aplikasikan ke bahan yang mau kita buat prospekan atau bahan kontes ya kan. Jadi tidak harus dari cacahan bonggol itu enggak ya kan. Anak samping pun bisa. Ini contohnya. Nah, kita tata dulu ya toh. Kalau bisa pas tengah-tengah. Pas tengah-tengah kayak gini ya kan. Terus kita siram. Jadi media fermentasi ini yang saya pakai ya kan, itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan kita repotting, ganti pot lagi ya kan, ganti media ya kan. Caranya gini, kita kocor sampai bersih ya kan media tersebut, sampai benar-benar tanaman itu mapan kencang ya kan. Ini udah tegak. Terus nah, setelah ini ya udah kita rawat sampai daun itu benar-benar roset. Nah, ini contohnya ini kayak ini. Nah, contoh untuk hasil yang stabil ini, saya ada contohnya yang hasil yang stabil itu saya aplikasikan ini ke widuri blorok. Nah, ini saya pakai media fermentasi, tapi ini saya sudah repotting pakai pot 12. Dari pot 10 kita repotting ke pot 12. Karena apa? Karena kemarin sudah waktunya bongkar, itu saya bongkar. Nah, ini akarnya malah sangat subur sekali, dan untuk daunnya juga stabil teman-teman. Ini daunnya juga stabil, dari daun kecil sampai daun besar itu sangat stabil. Ini yang pakai media fermentasi. Jadi kita jangan cuma pengen subur saja, tapi bagaimana media tersebut bisa membuat tanaman itu tumbuhnya normal. Nah, ini contoh saya mempraktekkan ke yang sudah indukan. Nah, ini yang saya pakai ini media memang asal-asalan nih teman-teman ya. Ya memang sangat tumbuh subur ini. Ini indukan anak satu ya, daunnya juga roset sama. Tapi pertumbuhannya kurang stabil. Karena apa? Itu karena medianya, campurannya tidak sebagus media fermentasi yang saya buat. Nah, ini juga saya akan membagikan tips bagaimana kita akan memindahkan Pride of Sumatra ini indukan ya kan, nanti biar tumbuhnya lebih subur lagi, lebih stabil lagi walaupun indukan. Jadi daunnya tidak rusak. Bagaimana daunnya tetap masih roset ini teman-teman. Ini dari daun kecil ini ada sekitar daun 15-16 ini untuk Pride of Sumatra ini, tetap daunnya stabil. Ini waktunya ganti media. Ini saya akan membagikan step bagaimana kita cara mengganti media tersebut. Ini teman-teman ya, ini kita bongkar media lama ya kan, dan kita nanti akan ganti media ke media yang baru. Nah, ini memang harus ganti. Wah, ini nah ini contoh yang menggunakan apa namanya, media biasa ya, loh ini akarnya itu kurang bagus teman-teman, walaupun ya kan, walaupun hasil tanamannya itu bagus, tapi menurut saya ini karena pakai media yang biasa itu loh, ini akarnya nggak ada sama sekali. Ini contohnya
Ini saya mau pindah ke media fermentasi, ya kan? Media fermentasi yang saya buat. Jadi teman-teman untuk melihat tanaman itu juga dilihat dari akarnya. Oh, ini kok daunnya kok banyak tapi akarnya jelek. Ya itu karena kurang keseimbangan media tersebut. Dari unsur-unsur nutrisi itu kurang seimbang, maka akarnya itu jadi rusak kayak gini. Ini contoh akar yang rusak. Untuk kali ini saya akan mengganti media ke media. Kita bersihkan dulu. Ini caranya. Kita bersihkan akarnya ini. Kita bersihkan bersih. Ya, nah ini. Ini soalnya teman-teman. Ini walaupun tanamannya itu kelihatan subur, kelihatan sehat, tapi akarnya nggak sehat teman-teman. Itu karena apa ya kan? Karena medianya kurang tepat. Jadi unsur nutrisinya itu berkurang walaupun daunnya itu bagus. Ya ini karena kurang keseimbangan nutrisi di media. Maka bagi teman-teman yang punya tanaman di rumah itu bisa dicek sendiri ya kan. Nah, ini sangat bagus, itu aja akarnya kayak gini. Maka ini saya akan menggantikan ke media fermentasi super. Ini saya bikin sendiri. Ini pakai fermentasi super. Campuran kokopit, sekam fermentasi, andam, pasir malang, dan pakis. Ini teman-teman ya. Nanti kita bisa lihat hasilnya ya kan. Nanti ada contohnya yang memang benar-benar menggunakan media fermentasi dari produk dari Mahkota Anturium. Nanti ada contohnya. Ini teman-teman ya. Nah, ini kita bongkar, kita ganti dengan media fermentasi produk dari Mahkota Anturium. Ini walaupun sehat tapi akarnya kurang bagus kayak karena medianya kurang tepat. Walaupun daunnya bagus. Jadi kalau bisa itu seimbang antara kesuburan media sama kesuburan daun itu benar-benar seimbang. Jadi tanaman itu akan sangat awet, tidak mudah mati, busuk atau terserang hama. Biasanya rata-rata untuk tanaman yang terserang hama itu biasanya ya karena kondisi tanaman itu sebenarnya tidak fit. Beda sama tanaman yang benar-benar fit. Itu akan mengurangi resiko tanaman itu terkena hama. Ini ya teman-teman. Nah, ini kita sudah ganti ke media fermentasi ini. Nah ini ada contoh yang sudah saya pakai media fermentasi. Ini sudah saya pindah ke 40 ini. Akarnya itu bagus ya teman-teman ya. Bahkan akarnya itu tumbuh sampai atas ini. Tuh, ini padahal ini atas itu saya nggak kasih media, tapi malah akarnya tumbuh di luar media. Karena apa? Karena nutrisi akar yang di dalam yang menggunakan media fermentasi ini itu benar-benar cukup. Jadi yang atas pun yang tidak terkena yang tidak terkena media ya, itu juga ikut tumbuh akar. Ini contohnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan fermentasi dari Mahkota Anturium ya kan, itu ini ada kemasannya, kemasan media Mahkota Anturium. Ini media super untuk kestabilan dan kesuburan tanaman dan kesehatan akar juga harus diperhatikan. Maka untuk teman-teman yang mau order
bisa langsung order ke tempat saya ya kan, di Mahkota Anthurium, di nomor WhatsApp 083 823 777 186. Bisa diorder. Ini ada kemasan segini. Terus Mahkota Anthurium juga menyediakan media lumut. Untuk Mahkota Anthurium juga menyediakan media lumut segar yang langsung diambil dari alam, yaitu media lumut. Kita cari di hutan pinus, di pegunungan ya, karena sini dekat pegunungan, maka ini saya nyari di daerah pegunungan. Nah, apa fungsinya dari media lumut tersebut? Nah, media lumut ini itu fungsinya untuk merangsang akar. Jadi bagaimana akar baru itu bisa tumbuh. Ini contohnya teman-teman ya. Jadi saya aplikasikan bukan cuma di tanaman biasa, itu enggak. Ini contohnya. Nah, ini saya serat emas ini. Serat emas atau serat adisaka yang sekarang baru viral ya kan. Ini untuk merangsang akar kita menggunakan media lumut. Biar apa? Biar akarnya itu biar biasa banyak. Jadi teman-teman yang mau menggunakan media fermentasi, bisa media lumut itu untuk merangsang dulu. Nanti setelah akarnya banyak, kita pindah ke media fermentasi. Ini untuk serat adisaka. Terus kita juga aplikasikan media lumut ke tanaman koleksian, koleksi rare item. Ini pasopati ya kan, pasopati ya kan. Saya juga menggunakan media lumut untuk merangsang akar, dan ini saya juga memotong pasopati ini menggunakan media lumut juga. Ini hasil potong bonggolnya ya kan, hasil potong bonggolnya saya juga menggunakan lumut. Ini bonggol pasopati. Jadi saya menggunakan lumut itu bukan cuma di tanaman biasa, itu enggak. Koleksian pun saya juga menggunakan lumut untuk perangsangan akar dan untuk mengatur pertumbuhan tunas di bonggol pasopati ya teman-teman ya. Jadi untuk media lumut sama, bagi yang berminat bisa langsung order di Mahkota Anthurium. Ini contoh, ini juga ada contoh bonggol asri yang sudah tumbuh, itu pakai media lumut juga. Ini contoh bonggol asri yang pakai media lumut. Ini saya aplikasikan ke barang-barang koleksian. Ini ada Nina juga ya. Wah, ini Nina. Ini pakai media lumut, ini tumbuh dua ya. Ini sudah keluar daun satu ya, ini tumbuh tunas lagi. Ini saya potong tanggal 31 Agustus 2021. Ini saya menggunakan media lumut. Jadi tetap segar. Jadi teman-teman yang mau order lumut bisa langsung order di tempat kami, yaitu di Mahkota Anthurium. Dengar nomor WhatsApp 083 823 7777 186. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang masalah media ya kan. Untuk media bahan rosetan, bahan kontes, bisa menggunakan media fermentasi produk Mahkota Anthurium yang sudah terbukti ya kan, yang sudah terbukti dan saya sudah membuktikan sendiri ya kan. Ya cepat beranak juga, ya cepat beranak, daunnya tetap stabil, tangkainya juga sangat bagus. Ini media super. Ini memang ada ramuan tersendiri, ada campuran tersendiri yang tidak bisa saya sebutkan di komposisi ya kan, karena
ini memang benar-benar racikan dari mahkota Anthurium. Jadi bagi teman-teman yang pengen tampilan tanaman itu roset bagus dan stabil, ya mudah keluar anaknya juga, maka bisa menggunakan media fermentasi tersebut. Dan contoh dan hasilnya saya sudah membuktikan saya sendiri. Nanti dan barang-barang ini ya kan, barang-barang roset ini nanti bisa untuk tampil di meja kontes, bahkan di kontes nasional itu udah layak untuk kontes. Oke, gitu dulu untuk tips dan trik penggunaan media lumut dan media fermentasi untuk hari ini. Nanti kita akan membahas lagi tentang media-media lainnya, perbanyakan aglonema lainnya, bahkan Anthurium pun juga. Nantikan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang mau konsultasi apapun, baik itu media ataupun tanaman ataupun penyakit-penyakit di tanaman, bisa konsultasi khusus di nomor WhatsApp saya 082 380 3333 6666. Itu untuk konsultasi tanaman. Gitu aja review kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di Cantigi Channel untuk mendukung channel kami biar menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.